Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pertemuan 11. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum. Mari kita simak videonya sampai selesai. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan di mana yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Selanjutnya juga di situ ada pembukuan. Maksud dari pembukuan yaitu merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya penjualan dan pembeli. Terus penjualan dan pembeli, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib pajak badan. Selanjutnya di situ juga ada pengecualian pembukuan. Apa yang dimaksud dengan pengecualian pembukuan yaitu dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Apa saja? Yaitu yang WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari Rp per tahun. Itu juga artinya WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan ini dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun. Selanjutnya ada tujuan pembukuan dan pencatatan. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan atau usaha pekerjaan bebas. Selanjutnya tujuan, yaitu di sini selanjutnya di sini juga dijelaskan mengenai penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN. Tujuan pencatatan sudah. Di slide selanjutnya juga dijelaskan masalah tentang syarat-syarat pembukuan atau pencatatan, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang pada akhir tahun pajak, membuat neraca dan laporan laba rugi yang diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus izin Menteri Keuangan terlebih dahulu. Nah, di sini. Selanjutnya ada
Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak itu untuk WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, kontrak karya untuk perusahaan pertimbangan, kontrak bagi hasil untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap atau BUT, WP yang berfiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri. WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru. Selanjutnya ada sanksi dan sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau penyertaan atau tidak memperlihatkan meminjam buku catatan dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Juga bisa mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak maksudnya ini tidak diperlihatkan, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Ada juga di sini dijelaskan mengenai pengurangan penghasilan bruto. Jadi penyusunan dan amortisasi luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menko kerugian karena penjualan atau penghasil harta dimiliki dalam perusahaan. Di situ juga dijelaskan. Selanjutnya bukan biaya fiskal. Apa yang bukan biaya fiskal? Yaitu menurut Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Selanjutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali makan atau minum bagi seluruh karyawan. Di situ tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dengan Kemenkeu. Di situ di mana natura kenikmatan dapat dijadikan sebagai biaya meliputi tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai, keluarga, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Di situ mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.